Saudara-saudara yang terkasih, selamat sore semuanya. Iya, selamat datang di acara Camp Nasional Dosen Indonesia yang pertama kali kita laksanakan. Jadi ini akan menjadi catatan sejarah ya, bahwa hari ini, besok sampai lusa merupakan rangkaian Camp Nasional Dosen Indonesia yang pertama dilaksanakan oleh Perkantas. Nah, karena itu tentu kita sangat bersyukur karena sebagai keluarga di dalam Kristus, kita dari Papua ya sampai ke Sumatera Utara ada perwakilan di tempat ini. Walaupun sebenarnya dari segi kuantitas jumlahnya sedikit, tapi kita hadir dari kurang lebih 17 kota di seluruh Indonesia. Kita bersyukur karena dari 17 kota ini berharap ini menjadi perwakilan ya dari seluruh Indonesia sebagai satu keluarga di dalam Kristus. Karena itu mari kita sama-sama menyatakan kita satu keluarga dalam Kristus karena kasih-Nya yang telah mempersatukan. Marilah kita saling membangun terus di dalam pengenalan akan Tuhan. Mengisi dalam pengenalan firman Tuhan serta menjadi terang Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Nah, saya akan ajak kita nanti ini coba mungkin ke kirinya atau ke kanannya, yang jelas boleh berdua-dua gitu ya, boleh berdua-dua. Berdiri aja dulu karena toh nanti kita banyak duduk. Coba mungkin kasih satu ayat yang mungkin selama ini sangat menguatkan, menghiburkan, meneguhkan dalam menjalani hidup Bapak Ibu teman-teman sekalian selama ini. Ya, jadi dengan satu ayat itu kita bisa saling menguatkan, membangun satu sama lain dalam firman Tuhan. Oke, yuk kita mulai dari sekarang. Silakan. Menginspirasi saya bahwa inilah surat cinta Tuhan kepada manusia, kepada dunia
selama 3 hari di tempat ini, kita satu sama lain boleh saling menguatkan. Kita bisa sharing di kamar atau sembari makan. Mari kita gunakan waktu yang Tuhan berikan bagi kita selama 3 hari 2 malam di tempat ini dengan menjadi berkat satu sama lain, saling berbagi satu sama lain. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Kita berdoa. Dari jiwa, hati, pikiran dan ekspresi kami bersama-sama pada sore hari ini ya Tuhan, menyatakan syukur kami kepadamu atas kebaikan-Mu yang tiada taranya bagi kami. Kebaikan-Mu yang tidak putus-putusnya bagi kami. Kami bersyukur karena kebaikan-Mu lah Camp Nasional Dosen Indonesia yang pertama ini boleh dimulai, yang akan berlangsung sepanjang 3 hari 2 malam di tempat ini. Engkaulah yang telah memilih kami dan menghantarkan kami semua untuk tiba dan berkumpul bersekutu bersama-sama di tempat ini. Kebaikan-Mu juga lah ya Tuhan yang menjauhkan segala halangan, segala rintangan, sehingga kami bisa bersama-sama di sini. Kebaikan-Mu lah Tuhan yang telah menolong peserta, panitia, pembicara, dan semua pelayan untuk bisa bersama-sama hadir dan melayani Tuhan dalam Camp Nasional Dosen Indonesia ini. Kebaikan-Mu juga lah Tuhan yang kami yakini akan Kau limpahkan di tengah-tengah kami selama 3 hari 2 malam di tempat ini untuk memberkati kami semua dalam rangkaian camp ini. Kebaikan-Mu lah yang kami yakini telah memberkati kami, sedang memberkati kami, dan akan terus memberkati kami. Karena itu kami bersyukur kepadamu dan kami menyerahkan rangkaian ini, baik mulai dari awal ini sampai nanti akhirnya ke dalam tangan pengasihan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk semuanya, bersyukur untuk kebaikan-Mu. Amin. Ya Bapak Ibu, teman-teman yang kekasih, sebagaimana kita tahu, seperti yang sudah kita sampaikan tadi, bahwa ini adalah Camp Nasional Dosen Indonesia yang pertama. Kenapa ini diadakan? Ya, karena meyakini bahwa memang dosen itu punya peran yang strategis dalam membangun bangsa, dalam membangun bangsa Indonesia dengan segala keberadaannya saat ini. Mengutip apa yang dikatakan oleh Habib Malik, bahwa katanya, ubahlah universitas, maka engkau akan mengubah dunia. Ubahlah universitas, maka engkau akan mengubah dunia. Bapak Ibu, teman-teman yang kekasih, kita sangat bersyukur karena di hadapan kita dikirimkan oleh Tuhan beratus-ratus bahkan beribu orang, kader-kader pemimpin yang menjadi harapan bagi masa depan bangsa dan gereja. Dan jika itu bisa terlaksana dengan baik, kita meyakini bahwa Indonesia bagi kemuliaan Allah bisa terwujud. Tentu mari kita bersama-sama menyatakan lagu Indonesia bagi kemuliaan. Dengan darah-Mu, Engkau menebus bangsa-Mu.
dari Ketua Forum Dosen Kristen Indonesia, yaitu Bapak Togu Manurung, dan nanti akan dilanjutkan langsung kata sambutan dari Bapak Triawan selaku Sekjen Perkantas, sekaligus nanti membuka dengan resmi. Dipersilakan. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik kalian ya. Saya Togu Manurung, dosen di Fakultas Kehutanan IPB. Hutan dekat dengan hantu dan dekat juga dengan Tuhan katanya. 5 hurufnya 5, kalau di kotak-katik itu ya seperti itu tadi. Makanya di hutan itu banyak hantunya dan hutan ini jadi rusak begitu karena kurang bertuhan. Ya, jadi kita bersyukur hari ini dicatat dalam sejarah ini menjadi hari di mana untuk pertama kali diselenggarakan acara camp dosen Kristen Nasional. Jumlah kita sekitar 50-an. Untuk memulai itu luar biasa ya. Kita bersyukur dari 17 kota lagi. Adalah harapan camp dosen ini bisa diselenggarakan setiap tahun. Jadi ada camp tahunan kan. Dan dari tahun ke tahun diharapkan jumlah pesertanya akan menjadi tambah banyak dari seluruh Indonesia. Satu hal kita membangun networking kan satu sama lain. Tetapi bagaimana membuat ya acara ini memang bermanfaat? Karena kan begitu banyak acara camp kan, camp A, B, C, D. Yang menjadi ciri pembeda utama adalah pesertanya ini kita ada dosen, guru di perguruan tinggi, mengajar, melakukan penelitian, pengabdian pada masyarakat kan. Itu menjadi ciri utama kita. Nah, bagaimana kita bisa saling membangun satu sama lain melalui acara camp ini, dan dapat juga kita diisi dengan informasi dan berbagai hal diskusi yang bermanfaat, di samping tentunya kita semakin bertumbuh di dalam iman percaya kepada Yesus Kristus, dalam pengenalan akan Kristus. Nah, kami berharap melalui Forum Dosen Kristen Indonesia ini kita bisa saling membangun, bisa saling sharing informasi, terutama harapannya adalah bagaimana dosen Kristen ini yang tersebar dari barat sampai timur atau dari timur ke barat itu bisa semakin bertumbuh dalam kapasitasnya masing-masing di dalam berkarya sebagai dosen. Dan salah satunya pastilah ya, sebagai dosen yang paling utama adalah secepat mungkin bisa menyelesaikan program doktor. Itu harusnya ada di setiap dosen, karena salah satu kualitas juga ditentukan kan dengan gelar tertinggi dalam pendidikan adalah program doktor. Jadi kalau masing-masing dosen Kristen bisa secepat mungkin menyelesaikan program doktor, itu menjadi berkat yang luar biasa bagi bangsa ini. Di samping tentunya menjadi berkat bagi diri masing-masing. Ada informasi sumber beasiswa dari mana? Nah, bagaimana kita bisa mengalirkan informasi, saling memberikan informasi. Makanya salah satu bagian dari acara ini, sesinya ada melanjutkan studi kan, sampai ke program doktor nanti di acara Kapitas Selekta yang memilih itu. Kemudian ada banyak hal diharapkan, bagaimana meningkatkan teaching skill. Sudah pernah ada acara workshop diadakan mengenai hal itu. Bagaimana kalau itu diadakan di tempat-tempat lain, dan bisa kita menerima masukan apa saja yang dianggap bermanfaat yang perlu diselenggarakan. Kita sudah membuat mailing list khusus untuk Forum Dosen Kristen Indonesia. Jadi diharapkan nanti semua yang hadir di sini dan mengajak teman-temannya untuk menjadi peserta mailing list ini, sehingga informasi bisa terus berlanjut
setelah acara camp ini. Nah, melalui kesempatan ini kita mengucapkan terima kasih kepada panitia, khususnya di sini ada Kak Iin, kemudian ada Prima mana? Prima, kemudian ada Kak Denny di sini, dosen di UI, kemudian ada Kak Tika, dosen di UPH, angkat tangan. Ya, inilah utamanya yang menjadi inti dari panitia. Saya penggembira aja dari belakang dirinya. Ada kami juga buat diskusi utamanya melalui WhatsApp ya, karena susah sekali juga untuk pertemuan darat kan, sangat jarang dirinya. Kita manfaatkan teknologi kan. Kita kasih tepuk tangan untuk panitia. Kita juga mengucap syukur pembicara-pembicara yang termasuk ada Pak Tony di sini yang dari awal pembentukan Forum Dosen Kristen Indonesia juga hadir. Silakan berdiri Pak. Ya, Pak Tony ini rektor di Universitas Ciputra di Surabaya. Dan sebelumnya juga sudah pembantu rektor atau wakil rektor di Universitas Pancasila ya, yang saya mengerti di dekat UI. Dan nanti masih ada lagi pembicara-pembicara yang akan datang. Kita sangat bersyukur untuk pembicara-pembicara kita. Nah, kami berharap kita bisa menikmati acara ini, saling mengenal satu sama lain, membangun networking, saling bertumbuh satu sama lain, dan menikmati keindahan tempat ini. Selamat mengikuti acara Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Togu. Selanjutnya kepada Bapak Triawan, dipersilakan. Ya, saya mengingat apa yang pernah ditulis oleh para pendiri Perkantas. Beliau pernah menulis seperti ini, kira-kira ya. Jadi beliau tidak pernah menduga bahwa Perkantas akan sebesar ini. Gitu. Jadi sekarang ini kan Perkantas ada di 27 kota provinsi, ya, resminya ya, officially, lalu 22 kota tingkat 2. Dan ada lebih dari 50 kota perintisan. Jadi artinya yang dilayani di Perkantas itu sudah hampir atau bahkan lebih dari 100 kota ya. Jadi beliau tidak pernah memikirkan itu. Dan saya yakin kalau beliau hadir di sini, saya nggak tahu nanti beliau hadir nggak ya? Hadir nggak? Nggak bisa. Oh, nggak bisa ya. Pasti beliau akan lebih kaget lagi ya. Ngapain Perkantas ya, harus ngadain yang namanya camp dosen ya, nasional lagi gitu ya. Nah, tentunya jawabannya tadi sudah dikatakan oleh Bang Togu gitu ya. Tetapi saya secara pribadi saya melihat dosen itu menjadi satu unsur atau satu pribadi yang begitu penting ya, bagi pelayanan mahasiswa. Ya. Jadi saya melihat makin lama bukan hanya staf yang penting untuk bisa memikirkan dan mengembangkan pelayanan mahasiswa. Ya. Dosen juga punya peranan yang sangat penting dan sebetulnya tidak bisa digantikan oleh yang namanya staf. Ya. Dan kalau staf yang biasanya itu ada di luar kampus dan dosen itu ada di dalam kampus itu betul-betul bisa bekerja sama, bergandengan tangan dengan erat, gitu ya, saling bahu-membahu. Saya yakin perjalanan Perkantas di 40 tahun kedua ini pasti akan semakin maju lagi ya, pelayanan mahasiswanya gitu ya. Nah, jadi saya melihat camp ini menjadi satu camp yang sangat penting ya. Bukan hanya untuk para dosen, bukan hanya untuk mengembangkan profesionalitas para dosen ya, tetapi lebih-lebih juga harapan saya akan punya dampak yang signifikan untuk pengembangan pelayanan mahasiswa, khususnya di dalam 40 tahun perjalanan Perkantas yang kedua ya. Karena kalau kita hitung kan Perkantas dari 71 secara resmi, usianya sekarang sudah memasuki usia 44. Jadi kita sudah 4 tahun memasuki 40 tahun yang kedua ini ya. Dan kalau kita melihat gitu ya, kalau kita melihat di sini ya, saya ingin sedikit membacakan gitu ya, dan menafsirkan kalau boleh gitu ya, karena saya juga sebenarnya tidak terlalu terlibat gitu ya. Pak Tony, Bang Togu, Kak Iin yang banyak terlibat. Selamat datang Bang Robert.
Iya, jadi kalau kita lihat tujuan ini, yang pertama terjadinya penguatan spiritualitas, kompetensi, dan sinergi dosen. Ya. Nah, saya menafsirkan spiritualitas ini bukan hanya sekedar spiritualitas diri kita sendiri sebagai dosen, tetapi lebih-lebih spiritualitas di dalam pelayanan mahasiswa, gitu ya. Bagaimana sekali lagi dosen juga memikirkan untuk tetap memimpin kelompok kecil. Bagaimana dosen juga di dalam segala kesibukannya yang seabrek-abrek juga tetap memikirkan bagaimana mengabarkan Injil. Tentunya yang pasti kepada mahasiswa dan juga tentunya kepada rekan-rekan dosen yang lain ataupun juga kepada pihak-pihak yang lain, administrasi ataupun segala pihak yang terlibat di dalam kehidupan di kampus. Ya. Yang berikutnya juga, yang kedua kan memahami peran strategis dosen dalam membangun bangsa. Ya. Nanti Pak Tony akan lebih banyak memaparkan hal ini. Yang ketiga adalah memahami integrasi iman dan ilmu. Ya. Dan kita di Perkantas sedang dalam proses ini ya, menerbitkan buku judulnya Engaging the Campus. Ya, kata engaging ini agak sulit untuk kita terjemahkan. Ya. Kak Sutrisna menerjemahkannya, ya, yang kita minta adalah Kak Sutrisna, tetapi Kak Sutrisna meminta Kak Lili istrinya gitu ya, diterjemahkan sebagai keterkaitan yang erat. Ya, salah satunya itu. Jadi bagaimana kita bisa terkait atau terlibat secara lebih penuh di kampus. Ya. Artinya apa? Bagaimana kita tentunya sebagai dosen Kristen betul-betul memikirkan dengan serius. Contohnya misalnya Kak Denny sebagai seorang ahli matematika. Apa sih relasi matematika dengan kekristenan? Ya. Apa relasi biologi, psikologi, hukum, ekonomi dengan kekristenan? Dan bagaimana bidang ilmu kita masing-masing ini bisa tentunya membuat terobosan-terobosan untuk menjawab masalah-masalah bangsa ini, bahkan dunia ini. Dan bagaimana kita bisa makin menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya mereka yang terpinggirkan, yang miskin, melalui bidang ilmu kita masing-masing. Dan saya rasa itulah tujuan kita nanti membicarakan sesi itu, ya. Dan tentunya goal yang ultimate gitu ya. Kita membicarakan integrasi iman dan ilmu tentunya adalah supaya kita makin bisa memberitakan Injil. Bagaimana kita bisa makin menyatakan Kristus melalui bidang keilmuan kita masing-masing yang kita tekuni, ya. Sampai harapan kita masing-masing, harapan kita semua ya, seperti tadi Bang Tau katakan, harapannya kita semua bisa sampai doktor. Jangan sampai kita jadi doktor yang tidak ada pengaruh apa-apa. Memang kita doktor gitu, tetapi tidak ada pengaruh apa-apa bagi kemajuan di bidang ilmu kita. Lebih-lebih tidak ada kemajuan apa-apa untuk Injil, untuk menyatakan kerajaan Allah di bumi Indonesia, bahkan di dunia. Ya. Dan yang berikutnya kan memahami dan menerjemahkan dengan tepat relasi Tridharma perguruan tinggi sesuai konteks kampus kota Indonesia. Itu nanti malam kita akan menikmati sesi ini. Dan tentunya tadi juga sudah dikatakan oleh KI maupun Bang Togu, kita merindukan membangun komitmen gerakan dosen Kristen Indonesia secara nasional sesuai kondisi gereja masyarakat Indonesia ini dan yang akan datang. Ya. Jadi saya memikirkan mungkin ke depan kita juga bisa menolong ya atau membawa rekan-rekan kita yang mungkin yang sekarang jadi dosen, tetapi mereka belum menikmati pelayanan mahasiswa, sehingga mungkin Kristen ya asal Kristen begitu saja. Justru dengan keterlibatan dalam forum dosen, ya. Mungkin yang juga nanti akan teman-teman bentuk di kota masing-masing, begitu ya Bang Togu ya. Maka itu akan menolong, memperkuat betul-betul bahwa setiap dosen Kristen itu diingatkan kembali atau diperbarui akan panggilannya sebagai dosen Kristen itu seperti apa. Nah, saya ingin menutup sambutan saya dengan sedikit menceritakan tentang kisah seorang dosen dari Universitas Negeri Jember, namanya Ahmad Subagio. Orang ini pernah dimuat di Kompas tahun 2010. Ya. Beliau adalah dosen pertanian, S3 dari Jepang. Ya. Nah, apa yang membuat menarik dari orang yang bernama Ahmad Subagio sehingga sampai bisa masuk Kompas adalah karena dia membuat industri mocaf atau modified cassava. Ya.
Jadi dia bisa dengan ilmunya gitu ya, dia bisa menciptakan ketela pohon atau singkong itu ya, atau ubi kayu ya, itu bisa punya aroma, rasa dan bau tidak seperti singkong ya. Sehingga itu bisa menjadi satu bahan alternatif pangan ya, bisa dibuat mie, bisa dibuat roti ya. Jadi roti tidak harus selalu dari terigu seperti itu ya. Dan itu ya pada waktu tahun 2010 itu produksinya setiap bulan itu 40 sampai, kalau saya nggak salah 40 sampai 120 ton per bulan. Dan orang yang terlibat di dalam industri modified cassava ini yang dibuat di Trenggalek, Jawa Timur, itu ada pada waktu itu ya, saya nggak tahu sekarang ya, tapi pada waktu di 2010 itu ada 1.332 orang. Dan yang menarik sekali lagi, selain dia memberikan pangan alternatif, mengembangkan potensi daerah, dia juga mencegah urbanisasi. Kenapa? Karena industri itu dilakukan di desa-desa dengan menanam singkong besar-besaran di mana-mana, dan dia bisa memberikan harga jauh lebih baik daripada harga biasa, begitu, harga pasar. Ya. Dan kemudian tentunya dijual juga dengan harga yang lebih baik. Ya. Saya membayangkan kalau orang yang bernama Ahmad Subagio ini adalah seorang dosen Kristen, ya, pasti Kristus itu akan sangat dipermuliakan. Pasti 1.332 orang itu, kalaupun mereka tidak mau percaya kepada Kristus, mereka pasti sangat terbuka terhadap Injil. Ya. Mungkin bahkan mereka mendukung, walaupun mungkin mereka belum tentu mau percaya. Tapi at least mereka pasti tidak akan memusuhi kekristenan. Mereka tidak akan memusuhi Injil. Ya. Dan saya merindukan, dan saya yakin kita semua juga merindukan, ada semakin banyak dosen-dosen Kristen yang seperti ini. Ya, selamat mengikuti Camp Nasional Dosen. Ya, kiranya Allah Tritunggal makin ditinggikan. Tuhan memberkati. Pak Sekjen akan membuka dengan resmi dengan memukul gong, didampingi oleh Bapak Togu Manurung selaku Ketua FDKI, Bapak Robert Tobing dari organ yayasan, dan Bapak Tony Antonio dari mewakili pembina atau sesepuh ya. Itu yang paling gak enak Pak ya belakangnya. Oh itu yang paling enak. Dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, saya membuka Camp Nasional Dosen Kristen. Mari kita sama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, di mana kami memulai sesuatu yang baru, untuk gerakan baru yang kami harapkan boleh menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya para mahasiswa-mahasiswi di seluruh Indonesia, di mana kami Tuhan bersehati untuk berkumpul bersama pada hari ini dan beberapa hari ke depan untuk bersama-sama menggumuli lagi akan panggilan kami, untuk bersama-sama lagi menggumuli apa yang sedang terjadi, untuk bersama-sama lagi menggumuli apa yang Tuhan harapkan terjadi. Kami berdoa ya Tuhan supaya Engkau memberkati setiap daripada kami. Engkau memberkati setiap pembicara yang hadir, supaya boleh memberi insight, supaya memberi lagi hal-hal yang Tuhan ingin nyatakan kepada kami. Dan kami berdoa juga Tuhan, melalui beberapa hari pertemuan ini terjadi interaksi yang kuat, yang dalam di antara kami, sehingga membuahkan sesuatu rencana, membuahkan lagi satu tekad yang baru yang mau kami kerjakan bagi Indonesia. Tuhan berkati sungguh-sungguh pertemuan ini Tuhan. Kami memohon supaya Roh-Mu yang kudus bekerja di dalam hati setiap kami, sehingga sekali lagi Tuhan, pertemuan yang awal ini kami boleh membuahkan hasil-hasil yang baik untuk kami kerjakan kelak. Pimpin kami semua,
Kami sekali lagi berdoa juga untuk teman-teman kami, ataupun jika ada pembicara yang masih ada di perjalanan, sertai mereka ya Tuhan, supaya mereka boleh berkumpul bersama-sama dengan kami. Akhirnya Tuhan, kami menyerahkan pertemuan ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Berkati, pimpin kami semua. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita akan lanjutkan dengan mendengarkan firman Tuhan, yaitu peran strategis dosen dalam membangun bangsa. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan sikap bahwa kita datang ke tempat ini untuk mendengar firman, untuk memenuhi panggilan Tuhan dengan apa yang Tuhan beri, dengan apa yang ada pada kita untuk memenuhi amanat agungnya. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang berbeban dan penuh kasih ilahi, penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan bukan semua sekali lagi kami datang kepadamu, mohon pimpinan dan pertolongan tangan Tuhan. Kuasai hati kami masing-masing, kuasai pikiran kami masing-masing, supaya kami boleh mendengar, menerima, dan menyimpan kebenaran Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat sore teman-teman sekalian. Saya rasa kita semua masih suasananya baru camp ini kan, camp yang pertama ya. Bagi saya ketika duduk di sana tadi teringat sekian tahun yang lalu saya mendengar Kak Iin ya kan, menyanyi, memimpin pujian di pinggiran Danau Toba gitu. Di Samosir entah di mana gitu kan. Sekarang dia ada di lembah-lembah Jawa Barat gitu kan. Ya, kita tidak pernah tahu jalan hidup kita kemana, yang pasti Tuhan akan terus memimpin. Kita akan memulai dengan membaca firman Tuhan, tapi mudah-mudahan tidak usah melihat Alkitabnya membaca firman Tuhan, karena ini diambil dari Matius 28 ya, ayat 19 dan 20. Rasanya sudah hafal semua ya. Kalau yang belum hafal boleh dibantu oleh tetangganya. Siap? Kalau yang belum hafal boleh nyontek lah. boleh nyontek ya. Semua pasti lulus ya. Kita mulai dengan apa? Ketahuilah ya. 1, 2, 3. Karena itu pergilah, atau yang itunya saja, yang karena itu pergilah. 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, dan ajarlah mereka, batislah mereka dan ajarlah mereka. Ya, boleh diteruskan, tapi yang penting adalah ketika saya persiapan ini, saya banyak ngobrol dengan teman-teman. Lalu ada seorang teman mengatakan, sebetulnya jadi dosen itu luar biasa karena ada di Alkitab. Saya bilang mana gitu kan. Jadi dia sebut ini Matius 28 ayat 19 ya kan. Pergilah, baptislah ya kan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa. Nah, dia bilang di situ yang utamanya bukan pergi katanya. Yang utamanya adalah jadikanlah murid. Jadikanlah segala muridnya. Dan muridnya itu bukan murid hanya murid rohani, tapi juga murid dalam satu kesatuan gitu. Karena ternyata kalau kita nanti sama-sama lihat, memang saat ini kalau kita berbicara murid, ada murid melewat KTB, ada murid sekolah, ada mahasiswa, kita sudah pilah-pilah seperti itu. Tapi dulunya murid adalah satu. Jadi berbahagialah kita semua karena kita para dosen yang ada di Alkitab tugasnya gitu kan. Dari 5 jawatan itu ada nabi, ada rasul, ada guru. Ya kan? Guru ada juga dari 5 jawatan gitu kan. Jadi ini biasanya kalau kita jadi dosen suka membesar-besarkan hati kan ya. Kenapa begitu? Karena ada di sini nih. Kenapa Kak Iin perlu tulis ini gitu kan? Apakah memang kita suka ngutang atau tapi memang ini menunjukkan harganya
reasonable, bukan murah, harganya reasonable. Cocok untuk dosen. Kenapa cocok untuk dosen? Karena dosen adalah singkatan dari kerjanya sedos, gajinya sesen. Jadi teman-teman sekalian, memang kita kadang-kadang suka mencari excuse apa supaya eksis gitu. Jadi dosen itu bagaimana? Nah, saya akan mulai sedikit. Waduh, nah, sudah. Saya mengambil judul Faculty Salt. Faculty Salt itu kan garam ya. Jadi faculty itu dosen, biasa disebut faculty. Dan saya mengambil dari judul buku ini. Judul buku ini adalah Faculty Salt. Kan. Saya juga lupa di mana beli buku ini. Nah, ini salah satu ciri dosen adalah lupa kan. Makin dia jadi dokter, makin banyak lupanya kan. Makin jadi profesor, makin lebih banyak lupanya. Jadi kalau kita sering lupa, itulah dosen yang baik gitu. Atau dosen yang benar gitu kan. Tapi nggak boleh ya. Tapi memang karena banyak hal maka lupa. Jadi Faculty Salt, kita cari gambar garam sajalah, keluarnya seperti ini. Kenapa penting? Karena dosen itu sendiri sesungguhnya selain ilmunya, kehidupannya bisa banyak mempengaruhi dan mungkin lebih banyak mempengaruhi daripada ilmunya gitu kan, daripada ilmunya. Ini gambar dosen. Yang mana dosennya? Kecil sekali ya. Kecil sekali. Ini papan tulisnya besar. Kita tidak biasa dengan papan. Mungkin Bang Togo kali biasa ya kalau di IPB ya. Di IPB. Atau Fakultas Kehutanan ini hutan semua gitu kan. Tapi zaman dahulu belum terlalu dahulu sih. Dosen selalu berpakaian necis, pakai jas, kemudian nulis dengan kapur dan ininya banyak sekali gitu ya. Kalau kita lihat kuliah-kuliah yang online di MIT atau di mana-mana itu, maka mereka masih memakai papan tulis, masih memakai kapur dan papan tulisnya bisa ganti-ganti, bisa turun naik. Bukan berarti dia kalau nulis naik ke atas enggak sih, tapi bisa turun ini. Dan ini ciri dosen. Ada juga ciri dosen yang seperti ini. Nah, yang ini lebih gaul ya, lebih enak lah kalau dosennya kayak begini, semangat lah ya. Saya pernah mengalami, soalnya saya punya dosen satu, muridnya satu gitu kan, waktu masih semester itu kan, namanya masih ingat Maria Idrisova gitu, orang Cekoslovakia. Karena suaminya ketua jurusan, maka dia mengajar. Supaya dia bisa mengajar, saya dipaksa naik ke tingkat 4 walaupun kuliahnya satu orang. Jadi suka ditepokin tangan sama teman-teman di luar, ngapain lu kuliah gitu. Nah, ini di Korea. Ada juga ini seperti ini guru sebetulnya bukan dosen. Tapi ada juga yang seperti ini kan. Jadi what kind of dosen we are gitu ya. Nah, bisa macam-macam, ada yang suka galak, ada yang suka ini. Kalau ini banyak mikir dosennya. Kalau ini banyak tertawa. Kalau ini kayaknya dosen fashion. Jadi teman-teman sekalian, memang kita akan bersama-sama melihat dampaknya kita bagaimana terhadap para mahasiswa itu. Saya mengambil sekali lagi, ini adalah buku, dan John Alexander adalah seorang profesor dari geografi ya, dari Wisconsin kalau nggak salah. Tapi dia juga seorang perkantas dan dia diracuni oleh Jim Nyquist. Bukan diracuni mati, bukan. Tapi maksudnya diberikan visi, ditulari visi oleh Jim Nyquist. Jim Nyquist itu staf perkantas saat itu yang kemudian jadi staf IVP, menjadi direktur IVP, penerbit buku itu ya. Nah, jadi dia kan di sini diceritakan bagaimana dia membentuk kelompok-kelompok kecil di kampus. Tapi memang ini tahun 70-an kali ya, tahun 60-an, udah lama sekali. Tapi semangatnya masih sama. Nah, teman-teman sekalian, karena waktu kita tidak banyak, kita akan melihat bersama-sama beberapa hal tentang bagaimana kita bisa menjadi garam. Pertama, tugas, task. Nah, terjemahannya apa? Tugas ya. Kedua, calling atau panggilan. Kita akan lihat beberapa. Kemudian yang ketiga, invitation dan gratitude. Jadi kalau saja satu topik ini setengah jam, 2 jam lah ya. 2 jam. Tapi karena jatah saya bukan 3 SKS, hanya 2 SKS, maka saya harus cepat. Nah, teman-teman sekalian, tadi sudah dikutip oleh Kak Iin juga tentang Habib Malik. Charles Habib Malik adalah seorang educator, seorang hamba Tuhan, sekaligus seorang pendidik, gitu. Seorang hamba Tuhan sekaligus seorang pendidik. Dan pada suatu ketika dia diundang untuk pengukuhan Billy Graham. Nggak penting lah untuk apanya gitu kan. Tapi statement dia ketika dia berkhotbah itu menjadi statement yang terus dipegang oleh banyak orang.
yaitu statement ada dua hal yang perlu kita ingat-ingat. Pertama, menurut Charles Malik itu, jadi ya saat itu bicaranya tahun 80, udah lama ya, tahun 80. Kemudian acaranya adalah ketika mendedikasikan Billy Graham Center gitu. Billy Graham Center, kemudian ada khotbah itunya biasa. Ada khotbah pelantikan gitu kan. Satu kalimat yang menarik adalah problem kita para dosen adalah bukan hanya dosen. Problem kita dosen-dosen yang Kristen bukan hanya memenangkan jiwanya, tapi memenangkan pemikirannya. Memenangkan jiwanya dan memenangkan pemikirannya. Win the soul and save the mind. Win the soul and save the mind gitu. Nah, kadang-kadang kita hanya berjuang supaya bagaimana kita bisa memenangkan jiwa orang itu. Kita lupa bagaimana cara berpikirnya, bidang akademik dia bagaimana, padahal itu mempengaruhi banyak hal dalam kehidupannya gitu. Kalau saya memilih jangan pakai kata win, tapi save juga gitu kan. Save the soul and save the mind. Jadi lebih gampang. SSSM gitu kan. Save the soul, save the mind gitu. Jadi dua hal seperti itu ya. Nah, karena kalau kita memenangkan dunia, berhasil memenangkan dunia, tapi kalah dalam pemikiran, kita akan kehilangan dunia ini. Jadi begini, our war today is to win the mind. Jadi peperangan kita saat ini adalah memenangkan dunia pemikiran. Kalau kita lihat dunia sekeliling kita kan akademisi semua, kita melihat hal-hal yang terjadi di luar ini, maka sebetulnya yang sedang dilakukan oleh banyak orang, banyak teman-teman kita, banyak tetangga-tetangga kita, saudara-saudara sepupu kita adalah bagaimana mempengaruhi cara berpikir kita kan. Kalau cara berpikirnya sudah tidak bisa masuk, sudah repot gitu kan. Jadi itu sekali lagi peperangan kita adalah peperangan dalam dunia pemikiran. Jadi kita harus bisa memenangkan cara berpikirnya anak-anak. Dan yang menarik adalah kalau kita perhatikan mereka yang dibina dengan baik dari SMA, dari tingkat 1 sampai pasca sarjana ke sana itu, maka ketika mengalami pergumulan-pergumulan yang banyak dalam dunia kerja, dalam dunia bisnis, dalam dunia profesi, dalam dunia akademik, maka ketika cara berpikir itu sudah baik, yang lain-lainnya lebih mudah untuk dibantu gitu. Kalau cara berpikirnya sudah berantakan, sudah sulit gitu kan. Jadi sebetulnya secara tidak, mungkin ada yang nanya, dulu kami tidak diajar cara berpikir gitu kan. Siapa bilang gitu kan? Coba masih ingat nggak? MHB bab 1 apa? Ayo, tes. Lahir baru, bab 2. Ya, staf nggak boleh jawab, staf. Kalau staf nggak aci. Bab 2 ini. Bab 4. Firman Tuhan. Bab 5, hafal lah ya. Bab 4 itu firman Tuhan. Dan ketika kita belajar firman Tuhan, kita kan diajari bagaimana apa yang namanya metode induktif kan ya. Observasi, interpretasi, aplikasi. Kalau saya menyingkatnya OIA, oh iya. Jadi oh iya gitu. Nah, ternyata itu merubah cara berpikir sangat banyak gitu. Termasuk cara akademik. Saya punya anak KTB itu ketika diajari itu, maka langsung dia menjadi sangat kritis. Karena dia terus observe, dia interpretasikan, dia aplikasikan dalam pertanyaan. Memang anaknya pintar. Waktu itu saya bergumul luar biasa, karena anak itu cantik. Cantik, pintar. Saya sudah berjanji bahwa tidak boleh terjadi apa-apa sampai KTB selesai. Gitu. Jadi, wah bayangkan penderitaannya. Gitu. Jadi dia itu pintar sekali, kemudian dia selalu bertanya. Untungnya sudah belajar bab 4 itu. Kalau tidak bisa bahaya. Jadi mumpung sebelum udah terlalu beku otaknya, itu kan kita siapkan dulu pola pikir yang baik gitu kan. Ya, karena kalau kita memenangkan, kita cerita udah partainya menang, apanya menang, tapi cara berpikirnya keliru, bisa pindah partai juga kan, bisa pindah koalisi juga kan. Jadi kalau cara berpikirnya salah, jadi nggak usah takut kalau koalisinya kalah, rubah cara berpikirnya, maka koalisi kita akan menang gitu. Entah partai yang mana gitu. Nah, ada satu yang diceritakan oleh Bapak Charles Malik ini, dia cerita panjang lebar, kesimpulannya begini. Dia bingung setengah mati.
Dia gelisah, sungguh sangat gelisah. Kenapa? Karena dia mengadakan pengkajian dan observasi dan penelitian. Ternyata semua nilai-nilai yang telah ditanamkan di sekolah minggu, nilai yang ditanamkan di pemuda, di gereja, nilai-nilai yang telah ditanamkan dengan susah payah itu kan, ketika mereka masuk perguruan tinggi, tersapu bersih oleh pemikiran-pemikiran perguruan tinggi, oleh kuliah-kuliah para profesor itu. Wah, dia gelisah sekali. Makanya kegelisahannya itu dia tuliskan gitu kan. Ternyata apa yang itu bisa di cancel out. Jadi kayak kita ngetik ATM gitu kan, wah sungguh salah gitu kan, mau kirim 10.000 jadi 100.000, atau bukan itulah 10.000 nggak mungkin lah. Mau kirim 100.000 jadi kirim 10 juta gitu kan. Kepencet gimana? Cancel kan ya. Cancel. Kecuali kalau udah kepencet memang account-nya nggak ada ya kurang gitu. Nah, jadi ini yang menarik. Dan saya yakin kalau kita perhatikan, mungkin teman-teman staf lebih mengetahui, kalau kita perhatikan di kampus-kampus itu bagaimana yang dari PSK sudah baik, begitu masuk PMK, banyak juga yang gelisah, banyak juga yang gugur. Yang dari PMK bagus ketika masuk PAK, banyak juga yang gugur. Dari PAK sudah baik ketika kerja sekian tahun, banyak juga yang gugur kan. Dan itu membuat kita gelisah. Para sesepuh katanya tadi ya, para sesepuh gelisah kan. Pernah ada satu masa, saya pikir sekitar 10 tahun yang lalu, ngumpul semua aktivis-aktivis awal dari Perkantas. Saya pikir, waktu itu masih ketua pengurus nasional gitu, saya pikir, ada apa nih seluruh dewa-dewa turun nih? Dewa dari kayangan turun, dunia gonjang-ganjing nih. Rupanya banyak sekali laporan yang mengatakan bahwa alumni di sana, kalau zaman sekarang tuh alumni di sana kena KPK, alumni, tapi waktu itu belum ada KPK. Alumni di sana gugur imannya, alumni di sana gugur imannya. Padahal mereka itu mantan ketua PMK, pernah jadi pembicara segala macam. Nah ini satu pergumulan. Jadi, tapi kalau kita urut, banyak hal bisa di cancel out kalau metode pemikirannya belum pas, gitu ya. Tadi Kak Iin sudah mengatakan bahwa kalau kita ingin memenangkan bangsa, maka salah satu faktor strategis adalah universitas. Teman-teman sekalian, siapa yang sudah menjadi dosen tetap? Kalau saya tanya siapa yang jadi profesor kan belum ada yang angkat tangan ya. Siapa yang mau jadi profesor? Terima kasih, Palika, cita-cita kita gantung ke atas, cita-citamu setinggi bintang di langit. Masalahnya bagaimana naiknya untuk menggantung itu kan. Teman-teman sekalian, ternyata universitas itu banyak berubah, atau tepatnya pendidikan banyak berubah. Sekarang ini beberapa isu yang paling sering muncul di TV itu sekarang udah mulai surut ya, dulu KPK, Polri gitu kan ya. Sekarang ini ISIS dan Boko Haram, betul kan? Nah, ternyata Boko Haram itu mulai dari sebuah sekolah. Jadi mereka bagaimana bisa mendadak ada banyak pengikutnya begitu, mulai dari sekolah, pendidikan. Jadi siapa bilang ketika kita berdiri di kelas mengajarkan hukum kulum 1, teori akuntansi dasar gitu kan, kita bukan hanya mengajarkan ilmu sebenarnya, kita sedang mempersiapkan cara berpikir kepada orang-orang itu sebenarnya. Contoh yang paling baik adalah saya orang teknik, kalau dilihat namanya insinyur ya, elektro gitu kan, jadi saya setelah engineering gitu kan, sama gitu ya. Nah, yang fisika lagi siapa di sini? Fisika ya. Fisika, orang-orang fisik, sains itu kan turun fisika ya. Fisika itu jurusnya cuma 3 kan? Orang-orang fisika jurusnya cuma 3 dan itu dipakai kepada semua turunan ilmu fisika, mekanika, sipil, arsitek gitu. Jurusnya 3, tahu jurusnya? Kalau Shaolin itu ada 108 jurus, maka Fislin itu hanya 3 jurus itu. Orang fisika itu dalam semua hal jurusnya 3. Dik, dit, jawab. Diketahui, ditanya, jawab. Tapi ternyata itu adalah metode ilmiah sedemikian rupa yang membuat cara berpikir kita selalu berbeda. Jadi orang-orang teknik yang didasari oleh fisika itu begitu punya permasalahan, dia akan langsung kategorikan apa yang kita ketahui. Problemnya apa? Apa yang kita punya? Rumusnya apa? Selalu begitu. Tapi serahkan kepada orang-orang hukum suatu permasalahan. Lain kan pendekatannya kan? Itu udah metode berpikir. Nah, bagaimana kalau kita ingin bukan hanya metode berpikir teknis, science, engineering seperti itu, tapi metode berpikir yang alkitabiah. Nah, orang Perkantas kan mesti ngomongnya alkitabiah gitu. Metode berpikir yang alkitabiah, metode berpikir yang biblical, metode berpikir yang apa lagi? Nah,
Tapi saya pikir itu karena itu akan merubah. Satu pertanyaan. Yang dari Medan berangkat tangan? Oh, Medan juga banyak. Di Medan, kota Medan saja ada berapa perguruan tinggi? Banyak. Orang matematik nggak boleh bilang banyak, mesti eksak angkanya berapa kan? Kita nggak tahu juga ya. Mungkin ada yang tahu 70, 50? Sekitar. Saya tidak bisa menghitung di Medan karena belum tahu ya, belum tahu. Walaupun sedang kerjasama dengan beberapa universitas di Medan. Tapi di Pulau Madura saja, Pulau Madura yang termasuk salah satu kabupaten terbelakang ada 70. Di Jawa Timur itu tempat saya sekarang ini melayani itu kan ada 330. Di seluruh Indonesia ada 3.400 perguruan tinggi, besar dan kecil. Ukuran besar sebesar Brawijaya 40.000, ukuran kecil kelas Ruko mungkin nggak nyampe 1.000. Tapi hitung-hitungannya kalau punya mahasiswa 1.500, Anda bisa hidup lah jadi rektor gitu kan. Pasti balik modal. Rule of thumb-nya begitu, Tapi teman-teman sekarang ada 3.000 dan mahasiswa sekarang ini jumlah mahasiswa S1 itu 5, sekian juta, sekitar 5,4 juta. Bayangkan kalau kita bekerja sama 3.000 perguruan, jadi nggak usah takut nggak kebagian kerjaan, nggak usah takut nggak dapat jabatan rektor, masih banyak kesempatan jadi rektor. Ada 3.000-an gitu ya, ada 3.000-an. Jadi tadi saya bercanda karena saya belum doktor, jadi saya ledekin Bang Togo, nggak apa-apa deh nggak doktor asal rektor gitu. Tapi nanti juga dapat juga sih Bang, gitu ya kan. Jadi teman-teman sekalian, begitu banyak universitas, itu adalah salah satu sentra untuk merubah cara berpikir, sentra untuk merubah negeri ini gitu kan. Saya bukannya mau promosi atau mau nyombong, tetapi ketika kami mulai perguruan tinggi itu tahun 2006, itu adalah satu-satunya perguruan tinggi, sebenarnya bukan pertama kali, tapi satu-satunya yang berani memakai papan nama entrepreneurial university gitu. University yang berfokus pada pendidikan entrepreneurship. Dimarahi juga sih sama Dikti kan. Tapi saya terus tampilkan ini semua bukti-bukti bahwa kami memenuhi semua kompetensi Dikti, tapi ditambahkan on top of kompetensi tambahkan entrepreneurship gitu kan. Mula-mula sih nggak ada yang ini kan, tapi sekarang lumayan gitu kan, sudah banyak yang terkena racunnya. Jadi beberapa tempat sudah ada satu perguruan tinggi di Bali itu mengikuti cara kami copy paste gitu kan. Dan ada satu perguruan tinggi di Medan juga akan copy paste juga gitu kan. Jadi lumayan banyak yang niru-niru, ya nggak apa-apa juga gitu kan. Tapi maksud saya adalah kita mulai mungkin nggak ada, tapi apa yang diperbuat oleh universitas ternyata akan berubah banyak, Itu yang utama. Jadi ini adalah the task of Christian faculty. Dua tugas kita, yaitu save the soul and save the mind. Intinya adalah seperti itu. Ternyata mendidik seseorang itu bukan cuma akademik, tetapi juga spiritual effort. Jadi usaha spiritual. Ini kita lihat early university, ya kan? Arsitektur itu bukan bentuk arsitekturnya bukan. Tapi ketika mereka mendesain universitas di tahun-tahun awal itu, maka akan kelihatan tujuan dari universitas itu apa misalkan. Tujuan dari universitas ini apa? Pertama adalah bahwa universitas dibangun dengan inspirasi dari Alkitab, inspirasi dari Injil. Mungkin ini satu kalimat yang sedikit nyombong gitu. Tapi sebetulnya enggak. Kalau nanti kita lihat sejarahnya, bahwa sekarang kalau kita lihat cuman ada universitas negeri, terus apa lagi? Ada PTN, ada PTS, ada universitas, ada institut, ada sekolah tinggi, ada akademi gitu kan. Terus ada universitas yang sekuler, ada universitas yang agamis gitu. Terus ada yang research university, ada yang teaching university, ada yang entrepreneurial university. Kita udah bagi-bagi seperti itu kan. Tapi asal muasalnya sebuah universitas, sebetulnya universitas yang pertama-tama adalah dibangun di gereja. Jadi universitas pertama-tama gereja. Universitas adalah putra gereja. Jadi dibangun dari gereja, ya seperti kayak pesantren sekarang gitu kan. Kayak pesantren sekarang. Jadi ada itunya, pendetanya atau
pastornya gitu kan, kemudian mereka nyantrik seperti itu, persis seperti itu kan. Dan yang diajarkan juga bukan matematik, mohon maaf, bukan matematik, apalagi elektro, nggak ada gitu, ya kan. Fisika juga belum ada. Yang diajarkan adalah liberal arts, bagaimana berkomunikasi, gramatika, dialektika, gitu kan, ada quadratrum, trivium dan quadratrum gitu kan, ada 7 hal itu kan. Nanti bisa lihat lah di situ kan. Nah, liberal arts. Jadi mula-mula memang inspirasinya adalah dari Alkitab untuk membangun pola pikir, sehingga ketika dikatakan bahwa spiritual effort, memang betul gitu. Spiritual effort bahwa sekarang saja terjadi dikotomi antara kerohanian, akademik dan lain-lain. Tapi dulunya enggak, dulunya satu itu semua gitu. Kami mendiskusikan ini cukup lama gitu kan. Jadi sebetulnya rahasianya adalah ketika saya mendirikan universitas itu, yang ngumpul itu adalah teman-teman perkantas semua. Walaupun belum ada forum dosen Kristen saat itu ya, tapi seperti Antonius Tanan, Yohanes Soma, dari itu kita ngumpul segala macam pemikiran waktu mahasiswa, idealisme kita tumplekan, kita buka di meja, ayo kita mau ngapain, ya kan? Dulu kan kita cuma bisa ngomong saja, sekarang ada kesempatan nih, ayo lakukan apa yang kita bisa. Wah, dengan semangat 45 kita lakukan semua kan. Babak belur sih memang ya, babak belur dan jatuh bangun sih, tapi nggak apa-apa lah. Tapi kita berusaha untuk membawa ini. Kalau kita lihat misalkan Harvard yang dianggap sebagai kiblat ya, kiblat dari universitas itu kan ada lambangnya itu shield, yaitu iman, kan ada veritas, word veritas, the truth, dan surrounded by Christo et Ecclesia gitu kan. Jadi ini sangat rohani. Bahkan Stanford itu juga untuk membantu orang-orang Kristen yang dulunya orang Kristen yang nggak mampu gitu kan. Tapi sekarang semua sudah berbeda tujuannya. Terus satu lagi misalkan Chicago University with Inspiration, loyal to Christ and Church, a school not only evangelical but evangelistic, seeking to bring every student to Jesus. Jelas, gitu kan? Not only evangelical but evangelistic. Awalnya ya. Awalnya. Jadi ide mula-mula mendirikan universitas itu memang ide penyebaran ini. Jadi akademik dan spiritual itu sebetulnya jadi satu. Ini di Jerman, Freiburg University. Saya nggak bisa baca. Mungkin Bu Deni bisa baca. Ya, Freiburg. Di Tapi intinya adalah the truth will set you free. Kebenaran akan memerdekakan kamu. Kalau udah tahu gini, kita googling aja kan pasti ketemu kan ya. Tapi intinya adalah bahwa mereka dibangun dengan semangat ini loh, semangat Alkitab, semangat Injili. Kalau sekarang udah terdeviasi, bukan berarti bahwa mereka nggak ini. Mungkin juga tiap hari mereka lewat itu kan, the truth will set you free. Mereka udah nggak peduli lagi kalimat itu kan. Mungkin truthnya apa mereka udah nggak tahu juga gitu kan. Terus ini juga veritas juga kan. Sama juga kan, ini Pittsburgh ya. Ada lagi satu lagi, saya kumpulin beberapa. Yale University juga looks at veritas. Jadi sekali lagi ada terakhir. Nah, udah. Dan gambar-gambarnya nanti teman-teman bisa lihat, cari lagi ya. Tapi saya pikir ini menarik sekali bahwa ternyata waktu awal-awal memang role dari university itu sangat jelas itu kan. Western kebudayaan Barat menciptakan 7 institusi. Ini beberapa bahan ini dari teman kami Pak Yosoma ya, orang perkantas juga. Pertama, family, church, state, economic enterprise, profession, media, dan universitas. Jadi ini produk dari kebudayaan Barat. Nah, sampai pertengahan abad 19 itu hampir semua world scholar itu lahir dari sebuah institusi yang selalu berhubungan dengan gereja. Maka kita bisa lihat pada abad pertengahan itu semangatnya kan banyak semangat yang dipengaruhi oleh budaya-budaya Alkitab gitu kan. Nah, maksud saya cerita semua ini sebetulnya dari awal universitas, dosen itu didesain itu dengan tujuan yang erat dengan tujuan dari Alkitab, yaitu win the soul, memenangkan jiwa-jiwa. Jadi bukan hanya supaya mereka pintar, karena awalnya mereka tidak diajar matematik segala, tapi diajar untuk hidup. Diajar untuk hidup gitu.
Nah, kalau kita lihat beberapa perubahan ini, terutama bagian bawah, ini kan beberapa coba ini kan. Tetapi sekarang ini discipleship di dalam konteks yang pertama itu sudah berganti menjadi knowledge industry. Recommendation dulu kan tidak ada ijazah, tapi si dosen itu, si guru itu merekomendasikan ini sudah lulus gitu kan, ini sudah selesai 108 jurus, ini sudah selesai 3 jurus ya, boleh turun gunung gitu kan, boleh turun gunung. Jadi memberikan rekomendasi, dan rekomendasi itu laku gitu kan. Tapi belakangan kan hal itu berubah. Sekarang nilainya gitu kan, nilai apakah nilainya itu 3,0, 2,3, 3,7 itu yang menentukan gitu kan. Jadi bukan lagi rekomendasi, tetapi rekomendasi malah lebih. Tapi sekarang juga rasanya rekomendasi masih ya. Jadi kalau Pak Togu mengatakan, Bang Tony ini ahli kehutanan gitu kan, oh oke deh, kalau saya membutuhkan orang untuk research orang hutan gitu kan, bisa jadi gitu kan. Dulu istri saya risetnya orang hutan, bukan riset. Dulu istri saya ngurusin orang hutan, sehingga saya cemburu habis karena dia lebih cinta orang hutan daripada orang kota. Gitu. Jadi ini sebenarnya telah terjadi decline. Jadi bahkan dikatakan di situ educational institution as a prodigal son. Ini prodigal son ini dari Lukas 15 ya. Jadi katanya institusi pendidikan telah berkhianat menjadi seperti anak yang hilang, anak yang bandel gitu kan. Nah, mari kita sama-sama mencoba mengembalikan lagi bahwa universitas menjadi sesuatu bukan anak yang hilang tapi juga anak yang sulung gitu kan. Ya kan? Jadi dari wisdom menjadi wealth, dari decline priority ya, dari heart, mind dan hand menjadi mind and hand, akhirnya lama-lama menjadi hand. Kalau hand ini hanya skill saja, ini pola pikir, ini hatinya makin hilang, maka pikirannya pun hilang juga, tinggal keterampilan juga. Ketika tahun berapa ya, 10 tahun lebih yang lalu, pemerintah mengumumkan bahwa kurikulum ini adalah KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Maka banyak profesor-profesor yang protes. Karena kita tidak bisa diukur dari kompetensi saja, tapi dari cara berpikir juga, metode berpikir ilmiahnya gitu kan. Profesor-profesor yang itu, tapi akhirnya tetap KBK kan, karena dibutuhkan untuk industri, dibutuhkan untuk pembangunan gitu kan. Ini satu hal. Ini dosen, tipikal dosen ini dari orang Batak kan? Berunababan. Nah teman-teman, dosen itu ternyata asalnya dari dosen. Dosen itu ada kalimatnya lisensia dosendi. Jadi memang kalimat dosen itu bukan kerjanya sedos gajinya sekian. Memang asalnya ada gitu. Menarik juga bahwa dosen itu dulunya memang dosen juga gitu, sekarang dosen juga kan. Jadi profesi dosen sudah lama gitu. Jangan khawatir gitu kan. Ya kan? Nah, mula-mula every dosen give lecture in large room and also in small room. Jadi mula-mula di awal itu dalam kondisi universitas yang tadi kita bahas sama-sama itu, dia mengajar di kelas besar dan juga kelas kecil gitu. Rasanya di handbook ada ya. Kemudian mereka tinggal sama-sama seperti pesantren sekarang ya, pondok pesantren. Pesantren sekarang malah udah bergeser, ada juga yang di luar pondok kan. Ada yang dalam pondok. Kenapa saya ngomong pondok pesantren? Baru 2 minggu lalu ceramah di Tebu Ireng. Saya juga tidak pernah bisa bermimpi dulu waktu kita masih ini ya, pengen berkhotbah, pengen ceramah di Tebu Ireng. Artinya dengan bendera entrepreneurship bisa juga masuk ke Tebu Ireng gitu. 2 hari. Tapi memang mereka sangat terbuka gitu kan, sangat terbuka. Menarik sekali. They live together gitu kan. Dan pada awalnya dosen adalah pastor. Sekarang kan dosen adalah profesional. Teman-teman, untung dosen ini bukan pastor sekarang ya. Konon tadi kita ngobrol waktu ngopi sama Bang Togu, salah satu makhluk yang paling sulit diajar adalah para dosen, para profesor lah ya. Ya kan? Mumpung belum doktor, belum profesor, siap-siap rajin-rajin belajar gitu. Kalau sudah nanti tinggi susah diajar. Karena selalu dosen itu, profesor itu merasa dia paling pintar, paling pandai. Nomor 2 adalah para hamba Tuhan. Mohon maaf para staf itu. Karena para hamba Tuhan tuh yakin sekali bahwa dia yang benar. Kalau nggak yakin kan nggak jadi hamba Tuhan kan. Nah, kalau dosen itu juga merangkap hamba Tuhan, bayangkan betapa sulitnya. Dia merasa paling pintar dan paling benar. Sebab itu kita harus setiap hari bertobat.
Pak Yonggi. Jangan bilang untuk Pak Yonggi nggak ada. Besok baru ada. Jadi tapi saya pikir ini menarik adalah kenapa? Bukannya bercandanya yang menarik, tapi kita juga sebetulnya mengemban sedikit fungsi pastoring itu kan. Beberapa tugasnya menceritakan kabar baik, menggembalakan gitu mahasiswa itu. Itu saya rasa lebih kuat daripada apa yang kita katakan di depan kelas. Hanya memang begitu kita berdiri di depan kelas mengajar, maka kita punya otoritas untuk mendekati dia kan. Kalau kita nggak mengajar di kelas, kita nggak punya otoritas. Saya punya bagian kemahasiswaan seorang penginjil maksa pengen jadi dosen agama. Saya harus jadi dosen agama. 2 kelas, 3 kelas nggak apa-apa. Karena dia passion adalah konseling. Aku nggak bisa konseling ke mahasiswa kalau aku nggak jadi dosen. Begitu berdiri dosen sini, minggu depan sudah daftar banyak. Karena dia umumkan, kalau ada yang bermasalah begini-begini, silahkan cari saya. Carilah gitu kan. Dan dia suka cerita, saya suka menguatkan dia gitu kan, karena saya tahu dia konseling maka perlu dibantu kan, kalau nggak dia bisa ambruk juga kan. Cerita, ternyata teman-teman, salah satu cerita yang paling menarik adalah konseling dari 3 mahasiswi. 3 mahasiswi yang menceritakan tentang bagaimana dia kehilangan pacar. Pacarnya itu mahasiswi yang lain. Pacarnya itu mahasiswi yang lain, ya kan? Kemudian si pacarnya itu sudah punya pacar lagi, mahasiswi yang lain lagi. Dan yang kehilangan pacar itu sudah punya pacar lagi, mahasiswi juga. Saya diam aja. Nah, tapi untunglah jadi saya tahu situasi kemahasiswaan. Tapi all dosen are pastor, mungkin sekarang tidak terjadi, tapi dalam fungsi kita masih bisa melakukan. Nah itu baru satu. Task tadi, tapi itu yang paling besar, yang banyak. Yang kedua, konsep yang kedua bahwa faculty of start selain menyatakan tugas tadi di sini adalah juga calling. Calling memang tidak akan kita bahas, saya sisakan untuk nanti waktu integrasi iman dan ilmu ya, yang calling ini. Tapi apakah kita merasa bahwa tugas sebagai dosen itu menjadi dosen itu sebuah tugas atau sebuah panggilan? Apa bedanya? Biasanya kalau nggak ngejawab tuh takut jawab salah. Kenapa takut jawab salah? Kalau jawab salah, takut dianggap kurang alkitabiah dan kurang injili. Jadi yang paling aman adalah diam gitu kan. Nah, teman-teman sekalian, jadi memang kita dipanggil seperti tadi katakan bahwa kita memang diutus dan dipanggil menjadikan murid dan mengajar gitu kan. Kita akan bahas hal ini kemudian gitu kan. John Alexander pernah menulis sebuah buklet kecil ya, tentang Christian education, Christian view of education. Teman-teman bisa baca yang sebelah kiri, sebelah kanan saya baca ganjil, sebelah kiri saya baca genap. Oke, kita baca supaya nggak ngantuk sama-sama. Di situ juga ada sih di buku ada. Jadi nomor 1 kanan, sini tengahnya ya. Jadi tiga ke sini, 3 ke situ ya. Nomor 1 dulu, silahkan 1, 2, 3. To help a person learn to think. Nomor 2. Nomor 3. A person understand the society of which he or she is a part. Nomor 4. Nomor 5. To have a person enjoy that understanding. Nomor 6. To have a person make a wise decision. Nomor 7, to have a person implement those wise decisions. Nomor 8, semua lulus TOEFL dalam membaca bahasa Inggris. Nah teman-teman sekalian, kalau ini memang agak sedikit ribet, saya coba sederhanakan seperti ini. Jadi sebetulnya ada 5, semua to help, membantu kan. Semuanya adalah helping. Pertama, help to think and help to understand. Jadi bukan hanya berpikir saja tapi mengerti. Kemudian enjoy the understanding. Jadi sebetulnya ini bisa digabung jadi satu ya. Jadi kalau mau digabung ini to think, to understand and enjoy the understanding, to make wise decision ya kan, to make wise decision, make decision and implement decision and living. Kalau kita mau sederhana akhirnya, kira-kira tujuannya adalah berpikir, mengerti, memahami, memutuskan dan untuk hidup. Ini nggak bisa enggak ya kan, karena sekarang kan kita jadi dosen menghidupi anak, menghidupi istri, menghidupi suami,
menghidupi suami. Jadi kita bisa hidup dari dosen. Bisa nggak hidup dari dosen? Rasanya sekarang sudah bisa ya. Dengan adanya serdos segala macam dibantu sana sini bisa. Jadi sebetulnya tujuan dari amanat untuk panggilan untuk menjadi dosen adalah menolong untuk berpikir, menolong untuk mengerti, menolong untuk mengambil keputusan. Teman-teman sekalian, saya sangat ini dengan wise decision ini. Saya ini kan dengan kemurahan Tuhan lah, tiba-tiba didekati oleh Pak Antonius Tanan, Ton, lu mau gak jadi rektor? Saya bilang, lu bercanda aja, lu menawarin rektor begitu aja gitu kan. Terus-terusan dia SMS. 8 bulan kita bergumul, kemudian jadi juga gitu kan. Ternyata teman-teman, pekerjaan yang paling sulit jadi rektor apa? Siap-siap ya, supaya nanti kalau jadi rektor gampang. Pekerjaan yang paling sulit, memang katanya mengatur dosen. Tadi udah katakan dosen susah ya. Ya betul. Mengatur yayasan, bukan mengatur yayasan, bekerja sama dengan yayasan. Kalau PTS itu susah, kalau PTN tentu dengan menteri gitu. Itu memang susah. Tapi yang paling menyulitkan, yang paling menyusahkan saya adalah mengambil keputusan. Karena putuskan salahlah semua kan. Itu bukan cuma rektor sih, hampir semua pimpinan gitu kan. Lalu bagaimana ya caranya supaya keputusan saya nggak salah? Kan ketika putusan ini, kalau putusannya black and white, nggak susah. Kalau putusannya grey semua, itu yang bingung kan. Waduh, cilaka nih gimana? Nah, kan aku ingat kata-kata Triawan. Kalau engkau kekurangan hikmat, mintalah kepada yang mempunyai hikmat. Jadi saya bacalah itu kitab Amsal itu kan. Terus-terusan dibaca. Nggak tahu juga bacanya hikmatnya masuk dari mana. Tetapi kenyataannya, kita baca, memang ada klep hikmat yang terbuka. Jadi lebih ini kan. Jadi ada orang datang, Pak, gini. Kok bingung? Gini aja. Ya aku gitu aja. Aku udah pikirin seminggu lebih. Ya itulah bedanya orang yang mempunyai Amsal Sulaiman dan yang tidak mempunyai ini. Ini bercanda ya, tapi ini kesaksian ya. Jadi ini 5 hal ini yang harus kita perhatikan. Itu calling ya. Nah teman-teman sekalian, kalau tadi kita melihat di sini masih apa tadi? Tugas, task ya. Kemudian di sini calling, di sini invitation. Sebetulnya mana yang lebih tinggi? Tugas dari Tuhan, panggilan dari Tuhan, atau undangan dari Tuhan? Ada seorang educator namanya Walter Storff. Jadi dalam persiapan itu saya cari buku-buku di perpustakaan, dan seperti saya tadi katakan, ngomong sama dosen kan mesti hati-hati ya. Jadi semua ada itunya, footnotes-nya, supaya tidak terkena plagiarisme gitu kan. Tapi yang menarik ini, Educating for Life ini, dia orang Kristen sih. Dia mengatakan demikian, jangan pernah hanya berpikir bahwa menjadi dosen itu hanya tugas. Karena kalau engkau bekerja karena tugas, tidak baik. Ya kan? Ya, just melaksanakan itu. Tapi juga berpikirlah bahwa ini adalah sebuah panggilan. Jadi kadang-kadang kalau kita berbicara soal dosen, tugas dosen, the task of Christian scholar, the calling of Christian scholar. Tapi berpikirlah juga katanya bahwa this is the invitation from God. Ini adalah undangan dari Tuhan untuk ambil bagian dalam pekerjaannya, membangun manusia, mendidik manusia, mengajar manusia. Waduh, saya waktu baca itu, iya juga ya. Lalu saya bingung gitu kan, bagaimana merangkaikan antara panggilan, tugas, dan undangan. Tapi kita mungkin nggak terlalu sulit karena kita sudah terbiasa dengan Trinitas, Tritunggal gitu kan. Jadi peran-peran seperti itu udah tidak terlalu sulit. Jadi ini memang tugas. Karena tugas kita harus laksanakan dengan baik. Ini adalah panggilan, sehingga kita harus bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tapi ini juga adalah privilege kita, karena tidak semua orang walaupun dia mau jadi dosen bisa menjadi dosen. Betul atau betul? Ada banyak orang mau jadi dosen tapi nggak bisa. Salah satunya adalah takut miskin. Waduh, saya kasih kesaksian sedikit. Waktu saya pacaran sama istri saya itu, dia itu bankers. Saat itu bankers adalah penghasilan nomor 1 di bawah. Yang nomor buncit itu adalah guru. Saya selain guru adalah penginjil keliling kan. Udah susah ini. Bagaimana itu bisa itu? Rahasianya cuma satu, bagaimana kita memperlihatkan potensi. Jadi kalau dia bisa melihat potensi, itu
gitu kan. Hanya wanita yang pintar yang bisa memilih suami yang berpotensi. Gitu. Promosi mumpung dia nggak ada. Tapi teman-teman sekalian, jadi saya berpikir juga ketika membaca ini, betul juga ya. Kadang-kadang kalau kita hanya menganggap ini sebagai tugas, ya tugas selesai ya selesai gitu kan. Tidak ada hati. Kedua adalah panggilan. Panggilan maka kita bertanggungjawabkan kepada Tuhan. Tapi ketika kita diundang, maka ini adalah sebuah kekhususan gitu kan. Invitation khusus gitu kan. Bayangkan Tuhan mengundang kita untuk menjadi dosen. Kalau Tuhan yang memanggil, kalau Tuhan yang mengundang, pasti Dia akan siapkan. Ketika saya memutuskan menjadi dosen, saya bilang, Tuhan, saya mau jadi dosen. Saat itu susah sekali sekolah S2 kan. Tahun berapa tuh? 79, 80 ya. Susah sekali dapat S2. Tapi Tuhan kalau mau jadi dosen kan mesti sekolah ya. Waktu itu belum syarat S2, Bang Tobo ya. S1. Tapi saya pikir supaya bisa aman, mesti S2 gitu. Saya nggak punya duit itu kan. Duit kagak ada, ilmu nanggung gitu kan, kepintaran nanggung, duit nggak ada gitu kan, terus apa lagi? Wah semua udah tidak ini kan. Tapi jadi saya berdoa, kalau Tuhan memang mau saya jadi dosen, Tuhan sediakan beasiswa. Tahu-tahu diuber-uber. Orang kalau memberi beasiswa kan kita yang nguber. Ini diuber-uber sama orang yang ingin memberi beasiswa, karena dia sudah terlanjur dapat 10 beasiswa, sekarang baru 6. Jadi dia perlu, kalau enggak dia performanya jelek gitu. Jadi dipaksa-paksa lah saya ikut. Ya, karena dipaksa ikut juga lah gitu. Jadi kalau Tuhan buka jalan, semua hal bisa terjadi gitu kan. Kalau Tuhan yang mengundang. Jadi teman-teman sekalian, memang mindset kita jangan hanya sebagai tugas, jangan hanya sebagai panggilan, tapi pikirkanlah itu sebagai undangan. Kalau hal itu terjadi, maka kita akan bisa bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Saya pikir rasa syukur ini akan mempengaruhi banyak sekali cara kita kerja gitu. Saya pernah punya mahasiswa lulus, ketua PMK lagi datang, manggilnya Kak kan. Kak, aku sudah lulus, IP ku 2,67. Apa artinya itu? Aku sudah berusaha supaya tidak nyontek, tidak copy laporan. Pokoknya aku sudah, dalam bahasa sekarang, aku sudah menjaga integritas sebagai mahasiswa Kristen yang baik. Aku sudah tambah setahun lagi supaya IP ku naik, karena aku pengen 2,7 supaya aman nanti bisa masuk S2. Waktu itu kan isunya kalau nggak 2,7 nggak boleh ambil S2. Sekarang 2,67. Kira-kira dia mau nyalahin saya. Tuh kan, gara-gara aku ngikutin Bapak, katanya, aku IP-nya 2,67 gitu. Itu ada temennya juga berdua, temennya Islam, datang berdua. Temennya juga sama, diracunin sama kawan ini. Diracunin sama kawan ini, dia juga enggak itu. Teman-teman sekalian, kalau ada 2 alumni datang ke kantor kita, ngomong begitu, apa yang kita jawab? Ya memang kamu bodoh, 2,67, mau harap 3,67 ya nggak bisa kan. Saya juga bingung gitu kan, tapi memang Tuhan baik itu, bukakan jalan itu kan. Saya bilang, ya 2,67 itu kan hasil murni dirimu. Nah, tapi kan kamu kuliah bukan hanya 2,67 kan. Kamu belajar ilmu, waktu dia sipil kan, belajar ilmu sipil dan belajar hidup dengan benar. Saya yakin kalau kamu tetap menjaga integritasmu seperti ini di kerja, saya yakin kamu pasti berhasil. Setahun kemudian 2 orang itu datang lagi dan mereka sudah diterima kerja di tempat yang baik. Aduh, wah, terima kasih sekali. Jadi gratitude kita kan, gratitude kita. Nah teman-teman sekalian, ini beberapa sudah hampir akhir ya. Salah satu tantangan kita adalah ketika masalah-masalah terjadi, kita selalu diam. Ini kan yang tadi Kain sama Triawan katakan, mestinya kita mulai belajar bersuara. Kita harapkan bahwa dengan kumpul-kumpul seperti ini kita bisa lebih berani gitu ya, lebih berani suara. Bukan berarti kita juga protes ke KPK atau apa bahwa gitu kan, tentu dengan cara-cara yang lain gitu kan. Menjaga iman kita sambil terus mensiarkan, pakai istilah tetangga, mensiarkan kabar baik itu, ya kan? Nah, Walter Stock mengusulkan 3 pendekatan, yaitu kita tetap disiplin dalam hidup ini, kemudian juga reasoning kita mesti baik, dan yang terakhir adalah modeling. Bagaimana bisa menjadi model, contoh, teladan bagi para mahasiswa. Kalau ini bisa kita laksanakan, saya rasa kalau ingin menjadi dokter harus cukup
disiplin Pak ya, disiplin dalam mengurus SKUM, disiplin dalam apa, mungkin nanti sesudah ini kita lihat. Kemudian listening kita juga harus kuat, karena sebagai dosen kita punya ini. Kemudian modeling kita menjadi teladan dengan baik. Saya rasa saya sudah hampir habis. Nah teman-teman sekalian, ketika setahun yang lalu saya putar-putar cari-cari di googling itu kan, nah saya ketemu satu puisi. Satu puisi itu ditulis oleh Martin Luther King. Martin Luther King 1 minggu sebelum dia ditembak. Jadi rupanya Tuhan sudah berfirasat bahwa dia akan tembak gitu. Nah, 1 minggu. Judulnya itu Up to the Mountain. Up to the Mountains. Bagus sekali kira-kira. Nah, kenapa saya kutip ini? Karena kadang-kadang saya tadi lihat beberapa teman-teman masih jadi mahasiswa ya. Menjadi dosen itu begitu menakutkan. Dulu menakutkan karena takut miskin kan. Sekarang mungkin pergumulan itu miskin, pokoknya jadi dosen cukuplah untuk hidup lah ya. Cukup untuk hidup lah. Nggak pasti miskin banget lah. Dan aja Bang Toku kan. Oh, kalau untuk mobil cukup. Cukup lah. Kalau pas mau ke Eropa cukup, pas mau ke Amerika cukup gitu. Tapi saya rasa ini cukup. Saya lihat ini lampirannya nggak usah ini. Nah ini kalimatnya. Kalimatnya itu, I went up to the mountain because you asked me to. Ini jadi tugas kan. Up over the clouds to where the sky was blue, I could see all around me. Ini kalimatnya, I went up to the mountain. Jadi sebetulnya si Martin Luther King, jangan si lagi, Bapak Martin Luther King ini, dia tuh sangat ketakutan. Jadi ketika berdoa dia bilang, I went up to the mountain because you asked me to. Tapi dia tetap daki gunung itu karena Tuhan yang minta. Tugas dari Tuhan, panggilan dari Tuhan. Nah, kalimat yang kedua, bait kedua ini, sometimes I feel like I've never been nothing but tired. Ya kan, tired, ya, ngaku lelah. Saya pikir juga jadi dosen itu suatu saat tuh pasti capek gitu kan. Udah capek ngajarin anak-anak bandel gitu kan ya. Dikerjain sama anak-anak, ditempesin bannya gitu kan, dicaci maki, kalau anak-anak sekarang kan caci maki nggak gedor pintu, kita ada caci maki lewat Facebook kan. Habis sudah. Wah, ini kan tired. Tapi jadi I'll be walking till the day I expire. Tadi saya sharing dengan adik saya. Waduh, ini kalimat kuat sekali gitu kan. Sampai saya expire. Kira-kira dosen kapan expire-nya? Saya berpikir, saya berdoa supaya masih bisa terus berdiri mengajar gitu kan. Dipakai nggak dipakai, dibayar nggak dibayar, pokoknya masih bisa terus kan. Paling tidak kita bisa konseling kepada dosen muda ataupun kepada para mahasiswa yang mau jadi dosen gitu kan. Boleh bercita-cita ya, 25 tahun lagi masih bisa teriak-teriak gitu kan ya. Asal Tuhan kasih kita suara yang panjang kan. Nah, ini juga dikatakan someday I look down, afraid I will fall gitu kan. Kemudian refrainnya yang menarik. The peaceful valley just over the mountain. The peaceful valley, few come to know. I may never get there, ever in this lifetime, but sooner or later, it's there I will go. Sooner or later, it's there I will go. Ketika saya mengatakan ini, saya pikir, iya ya, mungkin saya tidak seperti Martin Luther King yang bebannya begitu berat. Mungkin saya tidak seperti Martin Luther King yang merasa tekanan yang begitu luar biasa. Tetapi saat-saat kita mengalami tekanan yang luar biasa seperti itu, kita bisa mengacu dan meneladani salah satu guru kita. Saya ingin menutup, rupanya kalimat ini, puisi ini dijadikan lagu oleh Patty Griffin. Patty Griffin kita nggak kenal ya. Patty Griffin dijanjikan lagu oleh Patty Griffin. Saya pikir saya sudah download Patty Griffinnya, tapi kurang menarik gitu kan. Ternyata yang mempopulerkan lagu ini adalah seorang runner up dari American Idol. Memang penampilannya lebih gaul gitu ya. Saya sebut lebih gaul karena gaya anak muda banget gitu kan. Nah mungkin lagu itu bisa menginspirasi, dan sebagai penutup intinya adalah kita bisa lelah, tired kan. Tapi kita, the peaceful valley, kita akan datang ke sana saat-saat kita susah. Kita ingat, sekalipun lelah, sekalipun kita akan expire, kita terus berada bersama-sama, memenuhi tugas dari Tuhan, memenuhi panggilan dari Tuhan, memenuhi undangan dari Tuhan, dan tetap bersyukur untuk hal itu. Come
tugas, Engkau telah memanggil, Engkau telah mengundang kami untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, mengajar kepada anak-anak muda. Tuhan tolong kami supaya kami terus mempunyai hati yang bersyukur untuk undangan, panggilan, dan tugas dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami melalui retret ini boleh diingatkan kembali bahwa kami diberikan tugas, kami dipanggil, kami diundang, bukan hanya untuk mengajar, tapi untuk membangun Indonesia, untuk membangun kerajaan Tuhan di Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengar. Mari kita bersama-sama berdiri, kita menyatakan kami siap Tuhan mengambil bagian. Kami siap Tuhan mengambil bagian dalam rencana-Mu. Kami rindu Tuhan bawa persembahan pada jiwa yang terhilang. Di dunia ini yang Kau kasihi, pakailah kami di sini. Jadikan kami murid sejati yang berbuah banyak dan mengasihi. Berpegang tangan kami semua, ambil bagian dalam pekerjaan keselamatan. Oh Tuhan, jadikanlah dunia ini dunia baru yang memandang kepada salib Kristus sepanjang masa. Kami percaya Tuhan sesi pertama ini juga membuka mata hati kami untuk melihat peran kami yang Tuhan inginkan untuk menjadi garam di tengah-tengah bangsa ini. Dan kami percaya Tuhan peran kami juga sangat strategis untuk membangun bangsa ini. Kami rindu Tuhan setiap kami berserah diri kepada-Mu. Pakailah kami Tuhan untuk menjadi alat yang mulia di tangan-Mu, untuk membawa generasi muda ini untuk tunduk berserah diri kepada-Mu, dan mereka boleh menjadi berkat juga bagi bangsa ini. Terima kasih untuk Bang Tony yang Tuhan utus bagi kami, untuk kami boleh Tuhan disediakan sekali lagi untuk memahami panggilan kami, undangan Tuhan bagi kami semua, sehingga kami boleh bersuka cita atas panggilan dan undangan Tuhan, dan kami akan melihat Tuhan banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami akan bersama-sama menikmati makan malam. Biarlah Tuhan memberkati semuanya ini menjadi kekuatan bagi tubuh kami. Dan supaya hati kami terus Tuhan, biarlah menjadi bagian untuk menolong sesama kami. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.